Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bisnis, ketemu lagi dengan kita. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang madu. Nah, biasanya ini kan kalau soal madu, ini siapa sih yang nggak tahu tentang madu ya? Madu ini sudah banyak sekali dipakai orang, biasanya kan untuk kesehatan nih. Pak Denny ya, kita kali ini dengan Pak Denny Suwahni ini adalah seorang pengusaha madu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang madu itu bagaimana ilmunya ada di beliau ini. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta share sebanyak-banyaknya. Oke? Pak Denny, kalau kita ngobrolin tentang madu nih ya, kan orang rata-rata ini kan mengklaim bahwa ini madu asli, madu murni gitu kan, madu murni. Karena kalau madu nggak murni itu konon, itu kan justru bukan bikin sehat, tapi justru bikin sakit ya, bikin penyakit. Nah, biasanya madu-madu yang palsu kayak gitu, bisa nggak sih kita bilang itu adalah madu palsu gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau madu itu sebenarnya saat ini banyak yang beredar itu di atas 50% itu sebenarnya madunya madu yang kita sebutnya ada sintetis, kemudian ada madu oplosan, kemudian ada madu sirupan. Kalau madu murni bicaranya selesai di madu murni selesai. Madu murni selesai berarti itu adalah produk memang asli dari lebah, nggak ada dibuat-buat, nggak ada campuran. Ya, dari alam langsung. Jadi yang dimaksud murni di sini adalah secara hakikat madu itu setelah dia prosesnya disimpan oleh lebah di sarang, itu kemudian kita panen. Nah, ini yang kita sebut dengan madu murni. Tapi kalau misalkan madu itu setelah dipanen nih ya, dia dicampur, nggak ada zat kimia yang lain, tapi dicampurnya sama air, itu masih bisa nggak sih disebut sebagai madu murni? Madu itu sendiri sebenarnya punya kandungan air juga, tetapi air yang datangnya dari alamnya itu sendiri. Artinya pada saat si lebah itu mengkonsumsi nektar, nektarnya itu sendiri sudah mengandung air. Apakah dicampur dengan air? Proses pencampuran itu sendiri sebenarnya udah di luar dari konteks madu apa adanya dari alam, karena ada substansi yang ditambah ya di dalamnya gitu. Jadi saya lebih prefer bilang bahwa kita nggak bisa sebut itu sebagai madu murni lah dalam konteks ini ya. Jadi kalau murni itu memang bener-bener apa adanya dari alam ya? Apa adanya dari alam. Seperti layaknya kalau misalnya kita panen buah mangga, ya udah yang kita nikmati ya mangga, kita kupas ya seperti itu. Itu esensinya madu murni sebenarnya seperti itu. Nah, kan kalau madu itu yang murni ya, itu biasanya kan tingkat kekentalannya itu kan berbeda-beda. Betul. Itu biasanya dipengaruhi apa sih? Makanya tadi saya pikir kalau yang encer itu mungkin udah dicampur air atau gimana gitu. Madu itu sendiri dihasilkan oleh lebah dalam hal ini. Kalau secara proses singkatnya, mereka mencari nektar yang ada di bunga yang ada di alam ya, lebih seperti itu. Nah, pada saat sudah terkumpul di dalam sarangnya, kemudian dipanen, kadar airnya yang dikandung dalam si madu itu tergantung pada habitatnya. Posisinya di mana? Kalau dia contoh ya, kita negara Katulistiwa dengan iklim yang tropis, maka hutannya pun kebanyakan menjadi hutan tropis. Nah, ini mengakibatkan kelembaban udaranya di hutan tersebut cukup tinggi. Alhasil, kadar air yang ada di Indonesia saat ini itu berkisar dari kadar air madu ya, itu berkisar dari 19 sampai kalau saya nggak salah 29%. Oh gitu. Compare dengan misalnya sering kita dengar ya madu Arab, madu Yaman. Kalau kita lihat di videonya, dari mereka kan kental sekali. Ya. Jadi kalau memang kita apple to apple, sama-sama dari alam, otomatis kita udah kalah kadar air. Karena di posisi mereka secara geografis kadar kelembaban kelembaban udaranya jauh sama kita, beda, lebih kering dia. Tapi pada prosesnya kalau madu itu diolah setelah dipanen, maka kadar air itu sendiri sebenarnya bisa diturunin. Ada proses yang bisa dilangsungkan untuk menurunkan kadar airnya. Tujuannya adalah pertama untuk menghindari fermentasi, kemudian pada waktu pengiriman juga fermentasi itu kan juga mempunyai resiko dia bisa meledak ya. Katakanlah meledak ya, bukan meledak sih, sebenarnya dia ada tekanan gas yang muncul gitu.
dan sebenarnya menjaga kualitas sih. Kualitas dalam arti kekentalan itu sendiri ya, karena orang lebih udah banyak paham bahwa madu kental tadi itu seperti yang Mbak bilang. Itu apakah dari medis atau dari asumsi orang yang mengatakan bahwa kental itu lebih baik gitu? Sebenarnya enggak. Kalau kental enggak, jadi kekentalan hanya berbeda di kandungan air aja sih, di kadar airnya aja. Karena kontennya sendiri, setiap madu itu punya keunikan ya, nilainya nggak pernah bisa sama. Jadi nutrisi yang terkandung dalam madu itu kan banyak banget, ya vitamin, kemudian ada mineral di dalamnya. Nah itu semua nggak pernah bisa sama Mbak dalam setiap kali panen gitu. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa yang kental itu dia lebih baik, tidak. Oh gitu. Tidak seperti itu. Memang Berarti, kebanyakan orang cuma taunya ya itu tadi kental. Berarti ya. kualitas itu bergantung pada apa? Pada nektar yang dikonsumsi. Jadi dia itu bunga apa atau gimana? Kita punya SNI di Indonesia, standar nasional, standar mutu kita ya, SNI di Indonesia, dan itu biasanya diberlakukan sama laboratorium ternama di Indonesia. Nah, mereka punya standar tuh Mbak, standar madu berkualitas baik. Nah itu parameternya banyak. Tapi biasanya kita di industri usaha madu, kita ada 4 indikator yang kita jaga sih sebenarnya. Itu pertama adalah enzim diastase, kadar enzim diastase. Kemudian ada yang namanya HMF. Kemudian ada lagi yang namanya sukrosa. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya glukosa. Nah, jadi itu kita at least itu minimal. Tapi sebenarnya tesnya sendiri banyak banget. Tapi itu yang indikator awal lah untuk menilai bahwa madu ini sebenarnya murni tidak gitu, atau dia palsu atau asli gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu baru satu metode ya. Satu metode aja. Kan ada banyak varian nih Pak. Madu-madu ada jenis madu dari segi wilayah ya. Iya. Ada madu dari Indonesia Timur, madu Jawa dan lain-lain. Dan juga istilah madu hutan sama madu hutan. Itu apa Pak? Membedakannya mereka? Oke. Dari segi kualitasnya lah. Saya coba susun seperti ini. Ya. Pertama, Indonesia itu kaya banget. Gila, kita itu benar-benar punya kekayaan hayatinya tuh luas banget. Mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sampai Sumbawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang saya tahu ya ada 5 pulau ini yang menghasilkan madu dalam hal ini. Dan itu betul tadi Mas bilang, terdiri dari madu ternak atau madu budidaya, lebah budidaya. Kemudian ada yang orang sebutnya madu hutan atau lebah liar gitu. Nah, kalau bicara soal mana yang lebih baik, gitu, sebenarnya sih kalau saya melihatnya secara general, selama madu itu murni, itu baik-baik saja. Itu baik-baik saja, dan itu memberikan kebaikan. Ya kalau kita mau bawa dalilnya panjang lagi nih nanti. Tapi maksud saya secara khasiat, peneliti juga udah banyak melakukan penelitian bahwa ternyata tidak selalu bahwa yang dari madu liar atau dari lebah yang liar ini kualitasnya lebih tinggi baik. Atau kalau yang di budidaya itu berarti kualitasnya lebih rendah. Betul. Itu enggak ya? Enggak. Selama madu itu murni, either itu mau dari budidaya maupun itu dari lebah liar, no problem, nggak masalah. Cara membedakan bagaimana Pak? Tanpa melihat merek ya, misalnya sama-sama botol kosong nih, kan kadang penjual mengklaim ini madu hutan nih, ini madu hutan. Nah kita sebagai orang awam mungkin bisa dijelaskan pada teman-teman yang ada di manapun yang pemirsa channel ini, yang membedakan nih untuk orang awam yang paling mudah. Mbak ini madu ini murni, sama madu ini dari hutan atau bukan, gimana? Kalau membedakan madu murni, kita coba bahas satu-satu ya. Pertama madu murni dulu deh. Gitu. Madu murni itu dia banyak saat ini orang itu bertanya-tanya, saya mau beli madu nih, misalnya. Pasti ragu karena pertama kali saya ngerasain begitu. Pada saat udah megang botolnya nih, ini asli apa enggak gitu kan ya, pasti gitu. Dan akhirnya end up-nya apa? Saya ambil HP, saya googling. Apa sih madu murni itu, bagaimana membedakannya. Tapi yang muncul pada saat ini
dominannya karena ada algoritma dari Google itu sendiri, itu adalah sebenarnya keterangan-keterangan yang memang tidak terlalu valid untuk dilakukan perbandingan gitu. Sementara kalau kita gali lebih dalam lagi, justru sebenarnya ada informasi-informasi penting dari teman-teman kita yang sudah pernah meneliti madu, akademisi, peneliti, itu yang mereka sebenarnya punya 3 metode utama buat ngebedainnya. Jadi pertama itu harus lolos uji organoleptik. Organoleptik itu uji rasa. Jadi uji cap itu maksudnya kecap ya, di lidah ya. Bukan Pengecap. lidah ya. Ya dikecap di lidah. Betul. Indra pengecap. Indra pengecap, betul. Tapi kan ada tim expertnya kan? Tapi ada itu tadi, ada memang tim expertnya yang memang sudah memiliki pengalaman cukup lama di permaduan sehingga dia bisa mengidentifikasi dari rasa, kemudian dari aromanya itu bisa dia identifikasi. Cuma memang betul tadi Mas, validasinya memang jadi subjektif ya gitu. Iya. Makanya muncul uji yang kedua yaitu uji laboratorium. Nah, uji laboratorium ini dilakukan untuk mengetahui parameter-parameter kandungan yang ada di dalam madu. Dan kita sudah punya, tadi saya bilang, standarisasi SNI yang bisa mengatakan kualitas madu itu baik atau tidak. Gitu. Jadi 2 tuh. Yang terakhir, untuk bisa lebih memastikan lagi adalah uji asal-usul atau sanad. Iya. Nah, asal-usul. Ada sanadnya, kayak hadis ya. Iya. Ada sanad madu. Betul, karena gini, Gimana tuh? Sanad karena madu basicnya gini, sanad madu itu gini, basicnya madu itu kan hasil alam. Kendala kita dalam memasarkan madu sebenarnya adalah pertanyaan orang, ini penjualnya amanah atau tidak ya, gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita ngejaga amanah si madu itu sendiri, gitu ya? Kalau memang kita berurusan sama orang yang peduli dengan kata amanah tadi, maka otomatis dia akan jagain, Mbak, Mas. Mulai dari proses panennya, biasanya dia dokumentasi. Kemudian lokasi panennya, biasanya dia informasikan. Seperti misalnya kita mau beli buah kan juga istilahnya kita sering dengar ya, jeruk Medan, Betul. apalagi tuh. Pontianak. Jeruk Pontianak. Gitu. Nah, ya artinya kan sebenarnya itu identifikasi sih. Identifikasi awal. Nah, kalau kita ketemu sama penjual yang amanah, biasanya at least dia akan usahakan itu ada. Bagaimana dia bisa menjelaskan menerangkan bahwa madu dia itu benar-benar dari alam kalau dia sendiri nggak tahu keterangan madu itu asalnya dari mana. Betul. Kalau dites secara fisik bisa nggak Pak? Saya dites melalui, aku nggak tahu ya, mungkin melalui lemari es diendapkan atau melalui tetesin dengan campuran zat kimia tertentu. Atau dikasih api. Ya, itu gimana itu? Itu kalau kita googling ya, itu banyak banget tuh Mas cara-caranya tuh, dan salah satunya adalah yang tadi Mas bilang. Metode-metode itu tuh kurang bisa dibuktikan. Kenapa? Karena pada saat kita compare antara madu dengan yang tanda kutip non madu ya atau oplosan, itu kejadiannya bisa sama. Bisa sama-sama beku, bisa sama-sama kebakar, bisa sama-sama digoyang-goyang di air keluar sarang, itu juga bisa. Saya punya contoh misalnya nih, satu produk ya, dia adalah madu yang dicampur dengan gula, dicampur juga dengan perasan jeruk peras, ada rasanya. ya memang dijual sebagai sirup, Mbak. Memang dijual sebagai sirup. Tapi begitu kita tes dengan yang tadi semua metode tadi, keluarnya seperti madu. Hasilnya seperti madu. Padahal dia sudah oplosan. Padahal sudah banyak campuran kan di dalamnya. Makanya Mas saya bilang uji-uji yang banyak terjadi di lapangan saat ini yang mengandalkan katanya atau kita sebut aja lah mitos gitu. Itu nggak bisa memvalidasi madu itu murni atau tidak. Ih, menarik ini ya sobat ya. Apakah ada macam license atau lisensi atau sertifikat untuk madu nih Pak, untuk membuktikan bahwa madu ini asli atau misalnya tadi kategori oplosan atau ada? Kayaknya saat ini belum. Yang ada adalah tadi yang bisa kita andalkan tadi 3 uji tadi. Dan biasanya kalau bicara legitimasi, berarti kita perlu pihak yang punya kewenangan. Iya. Dan saat ini kewenangan itu adanya di laboratorium sih sebenarnya. Yang objektif ya. Karena kan tadi kalau Mas bilang uji organoleptik subjektif.
Iya. Kemudian uji satu lagi, uji asal usul atau sanad itu juga Iya. subjektif kan, bisa Iya. aja saya ngarang-ngarang. Iya. Pada akhirnya rangkaian dari 3 uji ini, kalau seorang penjual madu bisa memberikan itu adalah usaha paling maksimum yang kita bisa pastikan madu itu murni atau asli. Oke. Kurang Terus lebih begitu. kita sebagai orang awam, bagaimana cara kita mengetahui atau kita membuktikan ya dengan cara kita sendiri gitu bahwa madu ini benar-benar murni Oke. atau cuma murni-murnian? Oke, simple sebenarnya. Nggak pernah kepikiran kan sama Mbak pada saat ada orang jual madu, Iya. Mbak tanya aja Gimana? sanatnya apa? Oh. Pernah nggak kepikiran begitu? Asal usulnya. Nggak pernah kan? Tapi biasanya cuman dibilang ya memang oh ini madu dari hutan. Tapi Iya. kadang suka memang dibilang sih ini dari hutan. Hutan mana? Hutan sana gitu. Iya. Tapi kita nggak tahu. Kan seringkali itu banyak tuh yang mana nih hutan di Banten. Tapi kita nggak tahu Betul. Banten yang mana. Gitu. Betul. Nah jadi kembali lagi Mbak, kita berurusannya dengan siapa dulu? Kalau kita ketemu sama teman-teman yang memang menjual madu dengan berusaha menjaga amanah, informasi itu Mbak pasti dapat. Pasti Iya, dapat. iya, iya. Misalnya kayak saya ada madu dari Sumbawa. Iya. Saya panen ini madu hutan ya atau Iya. madu lebah liar ya. Dipanen terakhir itu kemarin kalau saya nggak salah bulan Maret akhir. Ya, Maret akhir kadar airnya saya dapat masih cukup tinggi 27%. Kemudian saya jadi si petani itu akan dengan senang hati memberikan detail produknya. Dipanennya di Desa Sempe, di daerah Sumbawa, kabupatennya saya lupa namanya apa. Di tanggal sekian Maret. Kemudian dia juga akan memperhatikan si sarang itu di sekitarnya vegetasinya apa. Oh. Karena kan nektar itu akan nektar yang dihisap lebah itu akan menentukan warna Iya. dan rasanya. Iya. Termasuk muncul varian-varian madu ya Pak? Betul. Iya. Itulah kenapa jadi banyak varian karena memang vegetasinya luas Betul. banget. Separah itu diciptakan alam ya? Iya. Bukan karena campuran-campuran kimia gitu. Bukan. Tapi kalau jenis lebahnya sendiri gimana? Ada jenis-jenis nggak sih? Kalau lebah sendiri sih saya general aja ya supaya kita yang orang awam nggak terlalu susah juga mencernanya. Jadi ada 2 jenis lebah. Lebah yang menyengat dan Iya. lebah yang tidak menyengat. Oh. Nah, lebah menyengat ini sendiri saat ini yang umum ya, yang umum dikonsumsi sama banyak orang, dipanen dan kemudian dikonsumsi adalah itu ada namanya Apis dorsata untuk lebah liar. Iya. Kemudian ada namanya Apis mellifera untuk lebah budidaya. Ada lagi Apis cerana dan ada beberapa varian lainnya. Tapi yang umum sekali orang konsumsi Apis dorsata untuk lebah hutan, Apis mellifera dan Apis cerana untuk yang lebah budidaya. Itu yang sengat. Artinya dia menyengat kita. Ada lagi saat ini lagi booming juga adalah lebah yang tidak menyengat. Ada spesiesnya lebah Apis trigona. Nah itu dia tidak menyengat. Biasanya ciri khasnya biasanya madunya terasa lebih asam. Walaupun tetap ada manisnya gitu. Ada yang manisnya lebih kuat tergantung dari nektarnya lagi tadi. Cuma dia punya kekhasan sih ada rasa asamnya lebih terasa. Jadi meskipun nektar yang dikonsumsi oleh si lebah itu sama, tapi kalau memang jenis lebahnya itu berbeda, bisa jadi hasilnya Betul, berbeda ya. Persis. Ataupun madu-madu yang dijual di pasaran Pak, Ya. yang sebenarnya madu-madu bermerek ya, Ya. itu bagaimana tuh kandungan madunya dia benar-benar murni? Apakah ada campuran-campuran lain? Oke, kalau yang sudah established ya, biasanya di bagian belakang dari kemasannya, Kemasan, dia suka cerita tuh. Ingredient. Ya, hurufnya cuma kan kecil-kecil Kecil, sekali ya. iya, susah dibaca dan orang itu. kita kebanyakan itu nggak mau dibaca. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita baca kita bisa lihat kok di balik itu. Apakah dia 100%? Sanatnya ada di sana juga. Sanat biasanya mereka nggak kasih. Nggak kasih ya. Ya, cuma mereka biasanya kasih lihat komposisinya. Oh. Misalnya madunya itu katakanlah kalau bahasa Latinnya meldepuratum. Madu itu biasanya dia tulis misalnya 90% atau 98%. Nah, 2%-nya apa tuh? Biasanya ada tulisannya di situ. Oh. Nanti bisa dibaca sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau mau bicara soal yang sudah branded ya saat ini, yang udah
katakanlah yang udah iklan-iklan di TV lah, Iya. misalnya gitu yang kita kenal ya, saya nggak Iya. usah sebut namanya. Tapi Iya. sebenarnya mereka udah tulis kok. Oh iya. Dan saya sendiri sih belum melakukan riset untuk pembuktian lebih jauh karena itu di luar ranah saya. Iya. Cuma at least kita bacalah di bagian belakang itu. Jadi untuk mengatakan atau untuk mengklaim bahwa madu itu murni harus 100% dia murni 100%. atau ada toleransi Harus 100%. berapa? Harus 100%. Berarti 100%. 98% pun Iya. itu belum bisa diklaim ya. Nggak bisa diklaim murni Oh, dong. Mbak mau gitu. makan mangga 90% mangga? Iya betul. Nanti yang 10% apa dong? Gitu. budidaya rempah itu berapa bulan bisa panen, Pak? Rata-rata sih kalau yang saya dengar dari teman-teman petani itu sekitar 3 bulan 4 bulan. 3 bulan. Berarti artinya begini, kalau budaya kan udah secara periodik ya, 3 bulan sekali ada emang siklusnya. Ya, betul. Pertanyaan yang kita ketahui sama dari teman-teman juga itu ya, bagaimana dengan padu hutan? Ya, Kan susah itu ya. Iya mungkin. Buat atur siklusnya. betul. Iya. Nah, jadi itulah uniknya kenapa akhirnya biasanya kita temukan itu madu hutan lebih mahal harganya. Oh, kalau kita Proses huntingnya lebih sulit ya. Betul. Karena kalau bicara budidaya contoh ya, budidaya itu teman-teman jangan berpikir kayak kita piara sapi ya, yang sapinya kita taruh di satu kandang kemudian kita kasih makan. Di madu nggak begitu. Kalau di madu ratunya kita taruh di dalam kotak setup namanya. Iya. Kemudian nanti pekerjanya yang tinggal di kotak itu secara general saya ceritanya dia akan menyebar untuk nyari makanan. Oh. Makanannya dalam bentuk nektar tadi. Iya. Nah, pada waktu dia berangkat terbang menjelajah itu, daya jelajahnya lumayan loh. Itu sekitar bisa sampai 4 sampai 6 kilo. Radius ya. Nah, itu dia akan mencari ya vegetasinya di situ apa. Iya, iya. Kalau dia vegetasinya dominan, let's say misalnya rambutan, Iya. ya kan ada tuh kita perkebunan rambutan emang Iya. orang yang punya rakyat yang punya perkebunan rambutan atau perkebunan kapuk randu atau perkebunan let's say lagi misalnya akasia gitu. Nah otomatis si lebah akan lebih banyak mengkonsumsi nektar Iya. yang dominan tadi. Iya. Cuma dalam perjalanannya siapa yang bisa menjamin bahwa angka dominasinya itu bisa sampai 100%? Kan nggak bisa Iya, dong. betul. Itulah sebabnya dalam kita menerima madu itu kondisinya murni, kita harus paham siklus tadi, si lebah itu nyarinya kayak gimana. Karena dengan begitu kita tahu pada saat contoh ya, madu rambutan saya ambil contoh. Iya. Ada konsumen saya nanya, Mas kok ini madu rambutannya nggak semanis yang kemarin? Terus saya tanya, tapi rasanya mirip nggak sama yang kemarin? Mirip Mas, tapi nggak semanis yang kemarin. Nah itu tergantung dari nektar yang dia ambil. Iya, iya. Ada juga yang misalnya kok yang ini agak sedikit-sedikit ada rasa asam Mas. Saya balik lagi tanya, tapi mirip nggak sama yang kemarin? Mirip, cuma ini agak asam. Artinya pada saat dominan vegetasinya adalah rambutan, ada vegetasi lain nih yang menyertai nih. Oh, nah iya. itu yang nggak bisa kita kontrol. Iya. Itu baru di madu budidaya, apalagi di madu hutan. Jadi Iya, bisa iya. bayangin ya, kalau di Betul. hutan itu kita benar-benar nggak bisa kontrol mereka sama sekali. Iya. Di iya. budidaya kita udah usahain kontrol dengan Betul. cara apa? Untuk industri agak susah ya hutan berarti ya. Betul, harusnya betul. Saya memperkirakan jadinya ya, orang-orang yang di madu hutan itu kan mereka sudah mengenal itu hutan, Ya. sudah mengenal siklusnya. Jadi kan misalkan di sini nanti bulan apa, nanti dia akan ada musim panen gitu kan, ada betul. musim panen. Jadi saya Betul, kira betul. seperti itu. Betul. Nggak yang hutannya benar-benar liar. Saya kira hutannya kan hutan yang udah dikenal ya. Biasanya sih hutan yang memang sudah dikenal. Contoh kayak yang tadi saya sebut di Sumbawa, ada teman-teman saya pemanjat kita yang ada di sana dari satu desa. Iya. Nah biasanya kan kalau di daerah yang masih dikelilingi sama hutan, itu kan desanya biasanya di pinggir-pinggir hutan kan. Iya. Ya akhirnya dia hanya ya akan menelusuri hutan yang ada di sekitar dia. Sebenarnya wilayahnya wilayah yang dia kenal. Cuma tetap bicara soal liar tadi, itu definisinya lebih kepada bahwa lebah itu nggak bisa dibudidaya. Apis Iya, dorsata bebas gitu ya.
Iya, Apis dorsata itu sampai hari ini sepengetahuan saya itu belum ada yang bisa membudidayakan. Oh gitu. Jadi Karena kalau memang sifatnya juga liar, ada sifat ganas juga ya. hmm, Gitu. Sementara kalau madu Apis mellifera itu lebih bisa untuk dibudidayakan. Jadi dia taruh ratunya di kotak. Ya, dia masih bisa kita simpen lah, istilahnya kita pegang, nggak pindah-pindah. Ada berapa ratu coba menghasilkan panen yang diharapkan? Apanya? Ada berapa ratu yang diharapkan untuk panen? Kalau setahu saya sih satu ratu ya kalau. Ada berapa ratu coba menghasilkan panen yang diharapkan? Apanya? Ada berapa ratu yang diharapkan untuk panen? Kalau setahu saya sih satu ratu ya kalau dalam satu kotak itu ya. Oh, satu kotak. Satu kotak. Iya. Berapa kotak? Kotaknya tergantung dari si petaninya. jumlah ratu tergantung jumlah kotak berarti ya. Iya, jadi maksudnya ratu itu satu koloni ratu itu dalam satu kotak. Jadi kalau misalnya dia punya, let's say katakanlah 100 kotak, ya berarti dia punya 100 ratu di dalamnya. Oh, Iya. Di masing-masing kotak satu. boleh tahu berapa apa itu? Ada kilo atau liter? Kalau panen dulu. Panen tergantung jumlah Oh, kotaknya kebanyakan sih ya. jumlah kotak. Tapi kalau teman-teman sih biasanya ada yang 100 kilo, ada yang 200 kilo, ada yang 300 Oke lah, kilo. kalau jumlahnya 100 kotak, itu asumsi ada berapa? Satu kotak sih kalau saya nggak salah sekitar 3 sampai 5 kilo ya, 3-4-5 lah. 3 Satu kilo lah. kotak dengan dimensi 3 kilo lah. Nah, kalau Dimensinya dimensi rata-rata berapa? saya nggak sampai ke situ ya. Saya Oh, belum gitu. belum belajar sampai ke situ. kilo, Ya. Pak. yang pokoknya standarnya itulah ya. Iya. Oh iya, kalau ini kan rasanya kan macam-macam, tadi ada yang asam, kemudian ada yang pahit. Nah, biasanya saya pernah ya ini ya, kalau mungkin teman-teman juga suka mendengar juga ada madu yang pahit. Ya. Katanya itu bagus untuk batuk. Kemudian Ya. ada madu yang lain yang memang dikhususkan nanti untuk lambung. Ya. Ada madu yang diabetes juga ada. ada bahkan madu yang khusus untuk diabetes. Nah, itu Ya. gimana penjelasannya? Apakah memang benar begitu? Iya, oke. Jadi saya harus sampaikan dulu di awal bahwa apapun jenis madunya, Iya. ya, apapun jenis madunya, mau variannya apa, mau hutan, mau budidaya, mau rambutan, mau seperti yang saya sebut tadi. Iya. Pertama, dia membawa kebaikan buat kita, manfaatnya banyak. Terus Iya. yang kedua, secara general mereka punya manfaat yang sama sebenarnya. Saya pribadi belum pernah melakukan identifikasi. Misalnya nih, saya jual madu randu, Iya. terus saya identifikasi ini bisa buat nyembuhin ini. Saya pribadi ya, saya coba cari literaturnya pun sampai Belum. hari ini saya nggak nemu tuh. Berarti Yang ketemu malah justru klaim dari penjual akhirnya Iya. kan. Dan saya dalam memasarkan madu saya nggak mau mengklaim seperti itu sebenarnya, karena saya mau ada base-nya, ada literaturnya nih. Oke, berarti nanti ketika menawarkan ke customer nih kan macam-macamnya banyak Iya. nih kayaknya. Ini sampelnya ya? Ya, Sampelnya ini ada seperti ini beberapa ya, jenis. jenis-jenisnya Ah. ya. Nah, Boleh dijelaskan Pak, ini Ah, apa? boleh deh. Ini apa teman-teman? Ini boleh dijelaskan Pak untuk teman-teman pemirsa di manapun berada. Ini apa, dan apa. Oke, jadi saya bawa ada 6 jenis madu saat ini. Dalam setiap madu biasanya saya kasih keterangan nih Mas. Ini keterangan minimum yang saya cantumkan dalam madu yang saya jual. Iya. Yaitu jenis lebahnya, lebah apa, kedua nektarnya, dia dominannya nektar apa, yang ketiga di mana dia dipanen. Etis ini yang saya informasikan di depan kepada oke. pelanggan-pelanggan saya. Iya. Kalau mereka menginginkan lebih lanjut, misalnya lebih detail nih, misalnya, Iya. Mas yang ini panennya tanggal berapa? Saya akan share infonya. Oh. Ini saya panen bulan Januari tanggal sekian. Ini bulan Maret Di tanggal setiap sekian. produk yang Bapak jual ada keterangan ini ya? Keterangan ini ya? Ada. Ada keterangan ini ada. Selalu saya cantumkan ini. Ini sebagai indikator awal bahwa saya berusaha menjual itu sesuai uji sanad tadi ya. Asal usulnya saya cantumkan gitu. Jadi Gimana? Jadi warna-warna ini Ya. kan beda, ada yang Ya. bening ya, kayak Ya. minyak ya, ada yang kayak minyak goreng, ada yang bahkan sampai gelap. Ini tadi tergantung pada nektarnya ya. Betul. Semua tergantung pada nektar pada waktu dia dipanen itu. Selama sebelum dipanen si lebah itu mengkonsumsinya nektar apa? Oh gitu. Kalau gelap ini nektar apa Pak? Ini Contohnya deh. setahu saya kan ini ya ini adalah dari nektar
tanaman akasia carpa. Akasia gelap ya. Akasia carpa. Jadi kalau misal ini salah satu contoh ya, ini indikasi kalau nanti kita udah kenal satu persatu kayak gini, sebenarnya lebih enak loh Mbak untuk mencirikan mana yang madu asli, mana yang palsu, atau murni dan mana yang palsu. Sebenarnya mungkin nggak palsu-palsu amat ya. Ya, jadi ada contoh yang ya, mungkin oplosan. Kayak misalnya madu carpa ini, madu akasia carpa ini, udah pasti begini warnanya. Oh. Dia pasti segelap ini. Nanti dia deviasinya hanya pada misalnya dia agak merah sedikit, agak gelap lagi sedikit gitu. Itu bergantung pada lokasi juga nggak sih? Kalau warna nektar. Nektarnya bukan aja pada ya. lokasi. Oke. Nektar dominannya dia nektar apa yang dia konsumsi. Yang randu yang mana ini? Randu itu Randu. ada randu. Suka denger. Ada Paling madu. sering, paling sering. Paling sering ya? Paling sering. Oh, bestseller, Pak. Bestseller. Enggak. Oh, bestseller. Randu. Teman-teman, Nah, ini. bestseller Randu, teman-teman. Ini randu. Jadi di Oh iya. Terus nanti Mellifera randu Pasuruan. yang serunya lagi kalau nanti kita udah terbiasa nih, ada 3 varian yang rasanya itu akan selalu nggak berbeda jauh. Dia deviasinya paling kecil. Randu tadi, rambutan, Gimana pun kayak sekitar sini sih. iya, randu, rambutan sama akasia carpa. 3 itu pasti rasanya nggak akan jauh-jauh. Jadi kalau misalnya Mas sama Mbak minum rasanya beda, pasti langsung tahu. Jangan rasanya, aromanya beda aja, pasti langsung tahu. Itu 3 jenis ya yang saya Bisa, tahu. Pak, penghasil madu terbesar di daerah mana, Pak? Kalau saat ini sih sebenarnya yang udah gede-gedean ada 2 yang saya tahu. Pertama di Sumatera itu ada di Jambi. Oh, Jambi ya? Jambi. Nah, Jambi itu dia sekarang lagi menggalakkan ini nih budidaya Mellifera akasia carpa. Jambi itu apa? Hutan atau Biasanya hutan punya hutan, kalau saya nggak salah apa itu hutan perhutani atau saya belum cari tahu lebih jauh ya. Iya. Tapi dia biasanya perkebunan akasia yang ada punya perusahaan biasanya tuh. Oh. satu lagi itu kan Jambi? Satu lagi Sumbawa. Sumbawa ya? Sering dengar Sumbawa. Iya, madu Sumbawa ya. Ya, Sumbawa ini malah justru sebenarnya udah duluan nih daripada yang lain. Artinya dia udah lebih dulu dieksploitasi, lebih dulu dikenal khasiatnya. Nah, karena dia posisinya justru yang tanda kutip market leader, maka banyak juga pemalsuannya. Oh, Nah. iya betul. Kalau di musik membaca. Iya. Kadang-kadang kan kita merasakan atau mencicipi madu itu ada yang rasa gula. Ya. Nah, itu memang dia Campur gula atau gimana? Karena sintesis kan? madu kan memang kandungannya gula, Mas, Mbak. Cuma Iya. bedanya adalah dia gulanya gula kompleks. Bukan gula yang single. Jadi ada glukosa dan sukrosa di dalamnya. Beda sama beda dengan gula yang rafinasi ya, gula tebu ya. Iya. Itu dia hanya single aja, dia hanya sukrosa. Jadi kalau madu dia gulanya lebih kompleks. Sehingga sebenarnya mengkonsumsi madu juga aman buat penderita diabetes. Iya. Cuma memang ada syaratnya. Pertama ya harus murni madunya. Dia nggak boleh madu oplosan atau campuran. Iya. Nah, terus yang kedua dia harus mentah. Mentah itu artinya Nggak boleh diolah. dia tidak boleh diolah. Berarti Jadi, kena air hangat boleh nggak? bukan mentah itu bukan kena air hangat. Maksudnya Gimana gini, maksudnya? pada saat dia dari sarang Hah? langsung dikemas. Oh, gitu. Nggak Itu melalui mentah. proses Nggak ada apa-apa proses. ya? Jadi nggak ada proses pemanasan, Ah. nggak ada proses dehumidifikasi. Apa itu dehumidifikasi? Ini 2 proses yang digunakan untuk mengurangi kadar air. Oke. Gitu. Biasanya dilakukan oleh pabrikan. Oh iya. Tujuannya ya untuk menjaga kualitas ya. ya, dia lebih bisa Awet. lebih tahan lama ya gitu. Ada orang bilang katanya madu itu nggak ada kadaluarsanya, Pak. Iya, Betul. nggak sih? Benar ya? Betul. Madu yang murni. Kenapa begitu ya? Karena madu itu setahu saya literatur yang saya baca, madu itu memiliki kandungan asam. Yang kedua, dia bersifat antibakteri.
Oh, dia antibakteri. Betul. Itu yang menyebabkan dia menjadi tidak mudah Betul, bakteri kan basi. penyebab basi ya, Betul. bakteri. Tapi selama murni ya. Terus untuk kemasan yang paling bagus untuk madu itu kemasan apa dari Kalau kemasan sih idealnya mungkin ya kaca ya. Kaca ya. Kaca ya. Kalau Tapi kan riskan ya kalau dibawa riskan, jauh. riskan. Makanya banyak teman-teman kita yang berusaha di dunia madu juga itu akhirnya memilih kemasan plastik seperti ini yang food grade ya. Sehingga karena kalau pakai kemasan kaca pada saat pengiriman kan resikonya cukup Iya, tinggi. betul. Walaupun biasanya kita udah packing dengan bubble wrap yang berlapis-lapis gitu, betul. tapi kejadian bahwa pecah di jalan itu tetap aja ada resikonya. Iya, saya pernah pesen udah di bubble wrap gitu pecah Iya, gitu jadi ya. persis. Oh gitu jadi tidak ada khawatir ya kalau misalkan bahan dari plastik itu nanti kemudian terjadi proses Selama Apa plastiknya masuk dalam food grade sih nggak masalah. nggak masalah ya. Betul. Ya oke. Itu untuk kemasan. Terus ini tuh katanya nggak boleh disimpan di lemari es gitu nggak Pak? Ya karena gini, setiap madu karena dia punya kandungan gula yang tadi saya sebut, Iya. ada glukosa dan sukrosa. Sukrosa. Glukosa ini dia mempunyai kecenderungan untuk bisa menjadi mengkristal. Katalisatornya apa? Suhu. Oh gitu. Jadi makanya madu itu sebaiknya disimpan di suhu ruang. Nah banyak teman-teman yang suka naruh di dalam kulkas. Kasih ya supaya awet. Tujuannya sebenarnya buat awet, tapi justru rusak sih tidak. Cuma dia hanya akan membentuk foam kristal aja. Atau ya ada yang bilangnya Akhirnya, membeku. ya, atau seperti terpisah ya jadinya nanti ya. benar. Kalau udah kristal begitu, apakah masih bisa dikonsumsi? Masih tidak mengurangi sedikit pun dari manfaatnya. Cuma supaya kita mengkonsumsinya lebih mudah, cukup ditaruh di air hangat aja. Oh, Jadi ditaruh kalau di itu kembali ke dia akan kembali normal lagi seperti ini. Nah, batu ya. Jadi kan kalau ada pemanasan itu kan dia akan bisa berpengaruh pada kualitasnya. Betul. Nah itu suhu berapa sih yang bisa ditolerir untuk air hangat campurannya itu? 35 derajat Celcius. 35 derajat oke ya. Di bawah itu oke, di atas itu nggak boleh. Kalau biar gampang orang mencirikan kan susah ya pakai termometer. Iya, betul. Suam-suam kuku lah Suam-suam istilahnya. kuku. Jadi kita pada saat kita minum tuh terasa hangat aja. Jangan sampai terasa panas. Oke, berarti airnya sudah hangat dulu, baru tambah Iya. dengan madu. Iya. Nggak boleh yang madu, air panas sampai air dingin, nggak boleh ya? Nggak boleh, kan Nggak air boleh. panasnya duluan. Iya, air panas duluan. Intinya adalah dia posisinya harus hangat. Kalau mau pakai lebih detail 35 derajat Celcius. Oke, sekarang untuk konsumen nih ya, usia berapa mulai bisa mengkonsumsi madu ini? Oke. Madu murni. Kalau madunya adalah madu matang, ya artinya madu yang sudah melalui proses dari olahan, itu dari umur sebelum 1 tahun pun udah nggak masalah. Oh, Dari bayi sudah itu disesuaikan udah nggak ya. masalah. Betul. Tapi kalau untuk madu mentah Hmm? itu harus setelah usia 1 tahun. Oh, Untuk anak ya? Iya, Gitu. Jadi Kalau untuk orang tua kenapa? bebas ya. bebas ya. Oh, bebas sih sebenarnya. Untuk jumlah yang dikonsumsi pun sebenarnya bebas. Tapi kalau memang teman-teman ada yang mempunyai penyakit bawaan diabetes misalnya, ya paling diatur aja porsinya, bisa ditanyakan ke dokter sih. Biasanya dokter akan kasih tahu, "Oh, Pak, Iya. 2 sendok aja ya sehari." Kalau saya pribadi sih minumnya ya jadi sekitar 4 sampai 5 sendok sehari kalau saya pribadi. Karena ada glukosanya tadi ya. Sebaiknya madu itu dikonsumsi asli madu ya, nggak boleh campur-campur. Saat ini trennya ke arahnya ke situ karena memang edukasinya juga udah mulai nyampe, Mas. Dulu orang nggak tahu loh. Iya. Dulu orang nggak tahu. Tawar itu nggak boleh. Oh, boleh-boleh aja. Boleh aja yang Kalau nggak itu sih masalah. nggak masalah. Tapi jangan roti tawar yang panas ya. Kan gitu. Oh iya, karena panasnya Kembali tadi lagi ya. masalah selama kita ingin mendapatkan manfaat kebaikan madunya secara utuh, maka syaratnya cuma ada 2. Pertama murni, kedua di bawah 35 derajat Celcius. Maka insya Allah sih kita dapat. Buah berarti nggak apa-apa ya, campur buah? Nggak masalah. Nggak masalah. Susu Saya sering makan pakai alpukat sih sebenarnya. Campur susu boleh ya? Iya sih, Campur susu boleh, nggak masalah. apa iya. It's okay. Gitu. Tapi kalau untuk masa penyimpanan itu berpengaruh pada kualitas nggak? Selama ditutup rapat, it's okay. Selama dia Berarti tertutup rapat, misalkan dia sudah sekian tahun pun nggak ada masalah nggak ya? ada masalah. Saya gini, nggak ada masalah. Secara literatur saya cari sampai hari ini belum dapat.
Saya udah coba juga, ada waktu itu madu dari Sumbawa, umurnya 2 tahun. Madu itu udah 2 tahun. Yang warnanya dari katakanlah kayak gini ya, misalnya. Itu sampai dia menggelap kayak gini warnanya. Iya. Jadi awalnya begini sampai begini, itu 2 tahun. Saya minum. So far nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Iya. Tapi jadi agak ngeri ya. Iya. Biasanya atau aslinya warnanya begini kemudian jadi berubah warna Iya. itu. Dan biasanya juga seiring waktu. Nah, saya sih perhatiin ya, kalau kita nyimpannya waktunya cukup lama, biasanya akan ada perubahan warna. Nah, menggelap dia warnanya. Dia akan menggelap. Tapi nggak masalah karena terutama kalau memang kita bisa dapetin madu yang kadar airnya nggak terlalu tinggi. Karena fermentasinya pun akan menjadi sangat sedikit, sangat kecil. Kalau yang kadar air tinggi tadi misalkannya ditutupnya kena rapat, mungkin nggak sih dia akan jamur gitu? Enggak ya? Enggak. Sebenarnya nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Kalau untuk semut Pak mungkin sih. Oh iya. Semut. Kadang katanya gini, kalau nanti nggak dikerubungin semut berarti dia murni. Kalau dikerubungin berarti enggak. Nah, itu mitos atau fakta? Nah, tadi Mbak mulainya dengan kata apa tadi? Katanya ya. Katanya. Nah, itu jadi Sudah gini, mitos. Ya. Saya kadang-kadang kalau ke konsumen saya bilang gini, katanya gini, saya kembalikan, kata siapa? Iya. Saya bilang, karena uji-uji yang katanya tadi, kalau misalnya kita benar-benar coba, sebenarnya itu nggak seperti itu. Contoh, semut misalnya. Iya. Nggak doyan ya? Semut, doyan Mas. Ada glukosa, ada sukrosa, ya kan Doyan ya? Mas. Semut itu doyan sama madu. Semut Iya, iya. itu adalah salah satu predator utamanya madu. Lebah. Lebah. Sarang lebah itu sering kali diinvasi oleh semut. Oh gitu. Cuma nggak pernah terdokumentasi. Iya. Saya ada dokumentasinya, sarang-sarang yang memang katakanlah diinvasi sama si semut itu tadi. Gitu, ada kejadian. Gitu ya, jadi Itu yang banyak orang tuh nggak paham. Ada lagi pakai tisu. ya. Nah, dituang di Netes apa tisu enggak? dia ngerembes apa enggak? Ya kalau kadar airnya tinggi pasti ngerembes, Iya Mbak. betul. Pasti ngerembes. Kalau kadar airnya rendah ya Api. Kalau dia kadar airnya tinggi, ya dia akan mati. iya itu logika Apinya, sebenarnya iya, kan. Iya, Jadi iya, sebenarnya semua kembali lagi ke makanya saya dulu juga mengkonsumsi madu muncul dengan berjuta pertanyaan tadi. Dan saya mencoba mencari literaturnya. Dan ketemunya yaitu media-media mainstream yang berdasarkan pada katanya tadi. Iya. Akhirnya saya ngikutin itu gitu sampai akhirnya kebetulan aja ketemu sama teman-teman yang memang punya direct akses ya ke petani. Nah, mulailah di situ saya belajar. Oh, ternyata nggak seperti itu. Di dunia madu Pak, apakah ada patokan standar kualitas tertentu yang ini loh? Gue jamin madu ini masih oke. Ada standar SNI-nya ya? SNI Ada. ada. Kalau kita mau memberlakukan standar, menurut saya yang paling tepat adalah memberlakukan standar SNI tadi. Kadar HMF-nya maksimum berapa? Pemerintah ya? Kenapa? Pemerintah. Pemerintah. Dalam hal ini dari departemen kalau saya nggak salah pertanian. Pertanian. Ini madu apa Pak? Mana? Ini saya kasih keterangan nih Mas. Oh, ada. Kalau dia dorsata itu jenis madunya. Jenis lebahnya. Hutan. Iya. Ini melifera, Iya. randu Boleh tahu Pak berarti berapa semua. harga segini Pak buat teman-teman jual? Kalau ini 600 gram, saya sih jual di angka 115.000. 115.000. Itu 115.000. harga ke end customer atau End untuk customer. reseller? Itu ke end customer. Nah, ya. biasanya saya setiap bulan ada program-program diskon sih. Jadi harga yang memang retail price-nya segitu. Ukurannya gram ya, bukan liter. Gram. Nah, ini juga penting. Karena gini, kita jual madu, saya coba cari yang paling aman dalam tanda kutip. Apa itu aman? Kalau kita bicara, ini kan kemasannya sebenarnya 500 ml. Iya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak Mas atau Mbak tunjukkan 500 ml itu tingginya segimana? Kira-kira. Nggak ada indikatornya sih. Ya, menurut Mas dulu deh. Ya segini kali ya sepenuhnya bentuknya botol. Oke, menurut Mbak?
Iya, Gimana? kalau dia memang 500 mili, Harusnya? logikanya ya paling nggak seleher ini atau bisa-bisa sampai penuh ya. Nah, udah ada dua persepsi yang beda ya. betul, iya. Ada longgar di biasanya. Karena begini, logika saya ya, kenapa bisa seleher begini? Karena memberi ruang untuk Iya. ruang muai. Itu betul. Heeh. Betul. Itu memang yang kita lakukan di madu seperti itu. Dia butuh space untuk menjaga pada saat terjadi fermentasi di perjalanan. Iya. Biasanya kan terguncang-guncang, dia timbul tekanan gas. Iya. Nah, ini mengantisipasi. Tapi yang juga nggak kalah Berarti penting, oksidasi ya, fermentasi. fermentasi ya. Iya. Cuma yang nggak kalah penting adalah bahwa pada saat kita melakukan pengukuran untuk konsumen, lebih pasti menggunakan gramasi. Karena Benar, tadi Bang, ya. dari Mas sama Mbak aja udah ada dua persepsi berbeda. Betul. Kata 500 mili itu di mana Iya. batasnya? Iya. Tapi kan kita bisa juga menggunakan di takaran 500 mili masukin ke sini. Jadi takarannya itu di luar, Ya, bukan betul. di sini. Nah, Ya. itu bisa seperti itu. Itu juga bisa seperti itu. Tetapi posisinya ada juga masih ada celah deviasi. Madu pada saat kita tuang satu tempat ke tempat yang Betul. lain itu nggak akan lang- ada endapan. betul, Betul. nggak akan dia bisa langsung seluruhnya tertuang. Iya. Airnya kan ada defisit, Iya. volume Pasti yang ada masuk. residu di sana kan ya. itu yang kita nggak Iya, mau. iya, iya. Jadi Oke, yang oke, paling oke. sederhana dan paling pasti adalah gramasi. Gramasi ya. Ini kalau beras gini tuh net ya? Net atau Net. bruto? Net ya? Net. Berapa apa gram ya? Ini 1 kilogram, 1000 gram. Kilo. Biasanya 1000 saya gram. kalau nimbang sih, kalau kemasan biasanya 45 Beda ya, graman. di sana ini beda ya. Ini hutan juga pak. Itu melifera, Melifera. budidaya. Oh budidaya. Budidaya. Nah kalau 1 kilo berapa nih pak? 1 kilogram yang budidaya rata-rata saya jual di kisaran 160.000. 160.000. Iya. Kalau hutan? Kalau hutan biasanya sih tergantung dari daerah mana. Karena modalnya akan beda-beda nih mas. Iya. Modalnya akan Oh, beda-beda. Contoh misalnya kayak dari Sumatera itu saya masih bisa jual di 180.000. Tapi kalau udah dari Sumbawa itu pasti di atas 200.000. Karena juga dari jarak ya. Ya jaraknya mungkin lebih bisa jauh. jadi dari jarak. Bisa berani. Kalau yang best sellernya yang mana nih? Ini sebenarnya udah best seller dari seluruh produk madu yang ada. Oh. Karena nektar yang saat ini kita punya nih di Indonesia Iya. banyak banget mas. Ini saya baru bawa 6 varian. Aslinya dia masih ada sono keling, dia masih ada kayu putih, dia masih ada kangkung, dia masih ada rumput, banyak sekali. Nah, tapi berdasarkan frekuensi saya jual, nah ini yang paling disukai sama masyarakat 6 varian ini. Maka saya fokus di sini. Iya. Nah, untuk produsen atau untuk pengusaha madu itu ada komunitasnya ya? Kalau pengusaha madu sebenarnya awalnya berdiri sendiri-sendiri. Artinya mereka terpisah ya. Iya. Tapi belakangan ini banyak pemerhati juga sih yang memang mereka berusaha mengembalikan sejatinya madu murni ya gitu, menjaga amanahnya gitu. Nah, ada sih komunitasnya beberapa komunitas yang bisa di Facebook itu banyak kok yang bisa kita Komunitas masukin. pengusaha madu Iya, gitu ya. pengusaha madu. Kalau ini apa nih pak? Iya. Ini saya lagi coba bikin paket hampers sih sebenarnya untuk nanti Idul Fitri. Oh itu gitu. Oh, Iya, Idul paketan Bar- lah oh, semacam iya, paketan paketan. sama. juga. Saya kombinasi madu hutan sama madu melifera. Ini Sama madu budidaya. Ini 2 botol. 2 botol. Satu madu hutan, satu madu Untuk budidaya. jenisnya by request atau memang sudah dipaket Eh, dari sini? bisa by request sih sebenarnya. Oke. Mau yang melifera dua-duanya juga boleh. Gitu. Ini sama sih, cuma ini packaging yang buat single aja mas. Oh, ini double ke single. Iya. 600 mili itu ya? Ya ini 600 gram. Ya, 600. sorry 600 gram. Wah menarik sekali teman-teman ya. Kita jadi tercerahkan. Iya. Masuk kami sendiri pun juga awalnya masih awam ya. Tapi dengan ada Pak Dedi ini menjelaskan pelajaran tentang madu, alhamdulillah kita udah mulai banyak tahu lah ternyata madu yang beredar itu banyak dipengaruhi mitos Pak ya. Ya betul. Mitos. Seperti itu. Kalau saya boleh tambahkan sih, be smart lah. Kita jadi pembeli juga be a smart buyer. Iya, betul. Artinya kita nggak mentah-mentah menelan informasi yang ada. Iya. Googling itu udah jadi saat ini udah menjadi yang Iya, yang betul. sangat mudah, hal yang sangat Iya. mudah.
Tapi juga perlu diperhatikan pada saat googling kita harus benar-benar filter artikelnya dari siapa sumbernya. Nah, itu dia. Itu juga Berarti kita penting. juga harus tahu nih rekomendasinya gimana kalau kita mau googling yang kita bisa, maaf ya, bisa kita percaya gitu ya. Atau ada mungkin link yang recommended itu gimana nih? Kalau di madu sendiri, sebenarnya sih saya lebih banyak cari yang arahnya ke akademisi. Oh, Misalnya, biasanya sih beberapa universitas itu dia punya jurnal ya? ya semacam Dari jurnal. jurnal. Nah itu biasanya saya mengacunya ke situ. Saya nggak mengacu sama literatur yang ada di media mainstream. Blog-blog. Oh iya. Enggak. Saya lebih ke saya lebih sering baca yang ke peneliti atau akademisi. Makanya menurut saya itu lebih valid ya karena lebih terukur. Iya. Dan mereka sudah capek-capek juga itu bikin penelitian. Iya. Kita tinggal ngambil hasil. Saran dari Pak Denny nih buat teman-teman semua, kalau ada tips memilih madu yang baik atau kira-kira ada penjual mengklaim ini madunya asli, nah itu supaya kita tidak tertipu atau Oke. gimana Pak? Sebenarnya sederhana ya. Saya tadi udah sempat singgung di awal. Ya. Jadi Kalau itu kesimpulan kali ya. pada saat teman-teman mau beli madu, kan kalau bahasa gampangnya carilah penjual madu yang amanah kan gitu Iya. ya. Tapi kan kalau belum kenal, Ya, nah, maka ada prosedur yang biasanya saya lakukan. iya. Karena kan saya juga kalau misalnya ngambil madu kan nggak otomatis saya yang manjat sendiri, saya Iya. yang mandi sendiri kan, saya harus Betul. ketemu orangnya kan. Iya. Maka yang standar yang saya tanyakan adalah pertama sanad. Dari mana madunya, dari jenis apa lembahnya, panennya tanggal berapa, bulan apa, kemudian dia dominasi nektar yang dikonsumsi apa. Nggak sampai di situ saya tanya biasanya, waktu panen di videoin nggak? Gitu. Saya tanya gitu. Ya. Nah, itu kan kalau ke produsennya ya atau ke yang No, itu bahkan ke penjual. Oh, harus tahu ke penjual. Yes. Oke. Tapi kalau misalkan ini berarti reseller juga mesti tahu ya. Iya. Tahu banget. Nah, Iya. kalau sudah ada di toko-toko dipajang itu gimana cara menginformasikan? Kan kalau semuanya ditaruh di label ini Nggak cukup. nggak cukup ya. Betul. Itu nggak cukup. Nah, kembali lagi ya. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak enak juga ya kalau saya bilang nggak merekomendasi beli ke toko ya. Tapi kalaupun harus membeli ke toko, at least minimal perhatikan label yang ada di belakang tadi yang saya bilang. Kemudian ingredientnya. Betul. Terus yang kedua, kalau memang benar-benar nih ya mau yang murni, yang mentah, Iya. kan kita kalau beli madu biasanya rutin ya. Iya. Oke. Bulan Januari beli madu kan? Iya. Bulan Februari beli madu kan? Berikutnya bulan-bulan berikutnya beli madu kan? Iya. Kalau rasanya sama terus, berhati-hatilah. Oh, justru hati-hati. Oh, iya. Kenapa Pak? Kan tadi saya udah cerita di awal. Iya. Ada bentuk stabil ya. Jadi Oh, gini. enggak. Nektarnya Jadi itu kan nektar- dengan air bisa jadi berubah. kalau memang kita benar-benar mau yang raw, yang mentah, yang dari saran dipanen langsung masuk botol, maka kita nggak bisa kendalikan rasanya, Mbak. Iya, iya. Nggak bisa kendalikan rasanya. Bisa tergantung musim, bisa tergantung dari vegetasi. Persis. Nah, Madu yang sama aja, contoh akasia ini karpa misalnya. Kita panen di bulan Januari, Iya. dengan kita panen di bulan katakanlah Mei, Iya, itu akan berbeda kadar airnya. iya, iya. iya. Kadar airnya, rasanya iya. kadang-kadang pun bergeser Betul, sedikit. betul, betul. Iya, logis, Karena pas logis. masuk arah ya, kok rasanya nggak sama? Ya. Iya, betul. Iya. Tapi saya nggak memungkiri kalau memang masih mau berpegangannya patokannya pada yang rasanya stabil, ya mungkin bisa ngambilnya yang madu Bermerek ya. Olahan. madu yang tadi, madu olahan tadi. Karena dia pasti rasanya dia akan stabil. Iya, betul. Iya. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi saya ulang ya, yang penting sanad Ya, sangat Oke, penting. betul, ya. Sanad, apa itu sanad tadi? Ada asal usulnya ya. Jenis lebahnya, nektar yang dominannya apa dimakan, kemudian Maaf ya. lokasinya di mana, kapan waktunya. Terakhir kalau memungkinkan tanya dia si penjual madu itu ada dokumentasinya apa enggak. Masih kurang, tanya lagi sama penjual madunya, ada hasil labnya enggak. Oke,
Nah, ini kan kalau sampai nanti ke end customer ya, ini kan memang harus jelas sekali ya supaya end customer-nya tahu bagaimana cara untuk bisa mengendalikan kualitas atau informasi ini ke end customer. Kan bisa jadi dari reseller 1, reseller 2 ke reseller tangan ketiga, bisa jadi ini informasi ini bisa naik turun. Betul. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang, sehingga tidak gimana cara mengendalikannya? Apakah ada blok tertentu untuk informasi atau gimana yang dilakukan sama Kalau saya pribadi sejauh ini sih saya belum sampai ke tahap ada blog yang bisa share informasi itu. Karena informasi yang masuk ke saya sejauh ini masih sebagai konsumsi pribadi. Tapi kalau saya ke reseller, saya kan ada beberapa reseller di bawah saya. Saya melakukan edukasi baik dengan pertemuan seperti ini atau melalui grup. Saya punya grup WhatsApp yang di dalamnya saya biasanya suka share materi-materi terkait tentang madu ini sendiri atau lebah itu sendiri. Kadang-kadang saya juga kasih jurnalnya ya, ini linknya kalau mau baca bisa langsung baca di sini ya, sehingga harapan saya pengetahuan yang saya punya dari literatur yang saya baca tadi itu sampai ke reseller, bahkan sampai ke end user. Jadi memang selama menjual madu itu salah satu tantangan utamanya adalah edukasi. Tapi saya merasa bahwa kalau edukasi itu sampai itu pasti nempel tuh. Berarti bukan hanya be smart customer tapi juga be smart seller ya. Iya, be smart seller. Karena kita sekali lagi ya, saya nggak mau ambil resiko. Ini produk yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi saya juga nggak mau sembarangan ya. Artinya saya harus tahu dari mana madu ini datangnya, siapa orangnya, bagaimana kapan dia, ya itulah sama tadi lah. Maka saya jaga banget. Setidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Iya, dari kita sendiri dulu. Persis. Kalau manfaat madu sih mungkin browsing lebih. Nah, kalau manfaat madu sih menurut saya lebih masih cukup valid lah kalau kita browsing langsung dari media mainstream pun udah banyak gitu. Apalagi kalau mau gali lebih jauh ke teman-teman akademisi, informasinya akan lebih matang lagi. Tapi di media mainstream pun secara manfaat udah banyak banget sih madu. Aduh, teman-teman ya, semakin bertambah. Semakin bertambah ini ilmu kita ini ya teman-teman ya tentang permaduan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan saya yakin ini ya bermanfaat ya, terutama bagi kita ini kan kebanyakan orang Indonesia dan mungkin juga orang di luar negeri ya. Ini banyak mengandalkan untuk menjaga stamina itu dengan madu. Itu. Jadi saya rasa apa yang di-sharing oleh Mas Denny hari ini tuh sangat bermanfaat insya Allah. Saya boleh nambahin satu nggak ya? Silakan. Saya konsumsi madu itu dari bulan Juli, ya. Dan cara saya mengkonsumsi madu, saya nggak punya metode ilmiah untuk membuktikan sih, tapi ada dua kombinasi yang menurut saya cukup bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ini kan lagi pandemi nih. Iya, betul. Saya mau share aja, barangkali teman-teman mau coba, insya Allah nggak rugi. Dan kalau memang apa yang saya rasakan itu betul, bisa teman-teman rasain bermanfaat. Jadi kalau konsumsi madu itu jedakan dengan minum air panas. Jadi kan kalau dicampur langsung air hangat ya. Ya. Jadi mau dicampur boleh, nggak masalah. Tapi dengan air hangat. Tapi jangan lupa setiap hari perbanyak minum air putih, tapi kondisinya panas. Panas itu apa? Pada saat kita minum di seruput itu kan nggak bisa langsung kita telan ya. Jadi cuma seruput dikit-dikit. Buat saya itu panas. Kan kalau hangat kan pasti bisa kita teguh dong. Kenapa? Karena air tawar nih maksudnya, air putih tawar. Air putih tawar. Kenapa? Karena saya dan anak-anak serta istri di rumah selama masa pandemi melakukan, bahkan sebelum masa pandemi melakukan itu. Yang saya ngerasain banget itu adalah kalau saya mau flu sering nggak jadi. Itu jadi, sering nggak jadi. Sudah membentuk antibody sendiri. Ngerasa dong kalau kita mau flu kan ada lendir-lendir ya, di sini nggak enak gitu. Itu rata-rata hampir, kalau saya mau statistik sih mungkin 80-90% itu nggak jadi flu. Tapi nggak tahu ya ini bisa dibuktikan secara ilmiah apa enggak ya. Tapi saya ngerasain itu. Saya juga mengalami beberapa kali. Syaratnya cuma 2, madu sama air putih tadi ya, panas, tapi jangan barengan minumnya. Kalau untuk pengobatan Pak, boleh dengan obat dari dokter.
Nggak, setahu saya sih nggak, literaturnya nggak ada yang menyatakan nggak boleh. Oh gitu. Oh, Karena atau ada Semua juga produk herbal ya katanya, kalau nggak salah. ada juga sih yang melarang ya jangan minum madu bareng obat. Nah, ada juga yang jangan minum madu pakai sendok logam. Nah itu juga tuh, itu lucu tuh. Wah, Itu Gimana tuh? jangan Maksudnya? gini. Betul bahwa madu bisa bereaksi dengan logam. Tapi apabila disimpan dalam waktu yang lama. Oh. Sekarang saya tanya, berapa lama madu itu berada di sendok? Pada saat Hitungannya kita cuma konsumsi? detik. Iya, Iya. sebenarnya nggak masalah. Oh, Mau gitu. itu pakai sendok plastik, sendok kayu. Kebanyakan kan bilangnya pakai sendok kayu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya nggak masalah. Mau pakai sendok logam pun nggak masalah. ada ukuran tertentu nggak konsumsi madu harus 1 sendok teh sehari? Nggak ada sih sebenarnya, Bebas ya? bebas aja sih sebenarnya. Cuma memang ya saya sih tetap punya prinsip ya, yang berlebihan insya Allah jadi nggak baik. Iya. Walaupun Cuman kan- itu madu. Cuman kan kadar berlebihannya itu kan mesti ada standarnya. Saya batasi, saya ngikutin Dokter Zaidul Akbar. Heeh. Dia rekomendasi di sehari 5 kali sendok makan. Sehari biasanya- 5 sendok makan ya. Ya biasanya Oke. sih kalau yang Muslim kan habis sholat Iya. itu minum biasanya Sesendok. gitu sesendok. Tapi saya pribadi kalau waktu dulu sambil lagi Iya. kerja di perusahaan gitu, saya cuma bisa minum 2 kali tuh. Waktu mau tidur sama pagi pada saat perut kosong. Jadi maksudnya satu sendok makan Satu masing-masing sendok. ya? 2 sendok makan. Masing-masing. Kalau saya, Jadi 4. iya Oh. 4. Bahkan saya tuh pernah dengar ada ustadz sih yang ceramah. Kalau minumnya itu madu campur air segelas itu namanya minum air madu, bukan minum madu. Kalau namanya minum madu, ya madu itu segelas itu diminum. Oh. Gitu. Kalau saya mengacunya sama hadisnya bahwa Rasulullah itu kalau minum madu dicampur pakai air malah. Nah, gitu ya. Oke, karena waktu udah Sore nih ya, Sore, mau Mbak. maghrib ini ya. mau Makanya sholat pagi semakin juga. hari, semakin lama semakin gelap ini ya. Dari tadi kita masih ada matahari sampai sekarang kita sudah gelap. Ya. Pak Dani, Terima kasih untuk Ya. kesempatannya. Moga-moga kepada kita ya. informasinya bermanfaat buat Insya semua. Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Ya. Oke. Terus, Terima kasih. jangan lupa teman-teman ya untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan dukung terus channel ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Ya. Dadah. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.